Hai Minaku Lover, kembali bersama saya Ade Wardana di YouTube channel Minaku Home Nature. Jadi pemuda kan lebih banyak diam di rumah pada saat pandemi COVID-19. Nah, gimana supaya kita tetap memiliki kegiatan yang positif? Jadilah petani milenial. Apa sih petani milenial? Petani milenial adalah petani yang mampu memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas, tetapi juga bisa memproduksi tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomis. Jadi kenapa salah satu contoh adalah bertani tanaman hias. Nah, tanaman hias itu kan bisa menjadi satu entry point bagi siapapun yang mau menjadi petani. Jadi kalau bertanam tanaman hias itu kan tidak membutuhkan space yang atau lahan yang besar. Butuh lahan kecil pun itu bisa dimanfaatkan dengan 2, 3, 10 atau 20 pot. Nah, jadi jangan kita berpangku tangan atau malas gerak. Tetap kita bisa melakukan kegiatan yang produktif sesuai dengan kapasitas yang ada di lingkungan sekitar kita. Contoh kita punya halaman rumah. Nah, itu kita bisa tanam dengan tanaman-tanaman hias yang memiliki nilai ekonomis. Nah, contohnya nanti kita saksikan nih di video berikut ini, di mana ada petani milenial, pemuda, yang dia dengan hanya memanfaatkan ruangan kecil, halaman rumah dan belakang rumahnya, dia bisa melakukan kegiatan yang produktif. Kenapa? Karena anak ini memiliki kemauan yang kuat. Nah, jadi sikap mau itu yang lebih penting daripada kita diam di rumah, tidak melakukan apa-apa. Contohnya nih Canta. Canta ini dia bisa untuk menanam tanaman sayuran, tanaman hias, sangat produktif. Nah, saya menyarankan nih untuk para pemuda-pemudi yang ada di seluruh Nusantara, ayo kita mulai melakukan kegiatan yang positif dengan cara-cara yang mudah dan sangat bisa dijangkau oleh siapapun. Dengan apa? Ya dengan cara bertani. Entry point untuk menjadi petani tidak harus terlalu besar. Kalau petani selama ini identik dengan lahan yang luas, kan gitu ya, dengan tempat-tempat yang harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Tetapi ternyata tanaman hias bisa dimanapun bisa kita lakukan. Bercocok tanam, melakukan kegiatan positif dengan tanaman hias, itu bisa membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi kita. Saya Chandra, saya berkebun sehari-hari, di depan pekarangan rumah, dan cabai, terong, tomat, dan lain-lain. Bercocok tanam, senang lihat papa saya berkebun tanaman, jadi saya juga suka berkebun juga.
Hani Yasmin, Merimba, dan kios-kios yang lainnya. Alhamdulillah sebulan 3,5 juta per bulan. Kayak buat beli kayak media tanam, benih, pot, polybag, dan lain-lain buat nanam, buat nyambung jualan ke kios tani. Buat pemerintah, saya ingin punya lahan dan bisa nanam sayuran di lebih luas lagi. Tidak memaksa dia keinginannya apa, dia ikutin aja. Akhirnya dia menanam, udah gitu mencoba berjualan cabai rawitnya. Akhirnya adalah ibu-ibu yang ada di toko-toko kecil di pinggiran di Banjarmasin itu menjual. Alhamdulillah, akhirnya dia mencoba terus sampai di Bogor. Nah, Minaku Lover gimana? Sudah lihat kan video tadi? Itu adalah anak muda yang namanya Chandra, yang dia bisa memanfaatkan lingkungan atau halaman rumahnya untuk bisa menanam tanaman yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dia menjual tanaman-tanaman buah seperti cabai, dia juga menjual tanaman-tanaman hias, dia bisa membuat pupuk dengan media tanam yang sederhana, lalu luasan lahannya yang tidak terlalu luas. Dia tetap bisa menghasilkan sesuatu hal yang berguna, tidak hanya untuk dirinya tetapi untuk lingkungannya, ya kan, untuk semua yang memiliki keinginan. Bagi kita saatnya hari ini kita jangan diam di rumah. Ayo, walaupun kita diam di rumah, ayo kita manfaatkan apa yang bisa kita lihat sekitar lingkungan kita supaya kita bisa melakukan sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena kalau kita hanya diam di rumah saja, tidak melakukan kegiatan apapun, nanti sayang waktu yang terbuang. Jadi kita tidak produktif menjadi seorang manusia. Kan anak muda harus tidak menjadi beban untuk hidup ini, kan begitu. Kita harus bisa menjadi change of solution. Jadi menjadi bagian dari solusi. Nah, kenapa harus menjadi bagian dari solusi? Ya karena itu tadi, jangan jadi beban untuk kehidupan di lingkungan kita. Kita harus betul-betul mampu membawa kebaikan-kebaikan. Tanaman hias ataupun tanaman-tanaman lain yang bisa kita produksi di rumah kita, di lingkungan sekitar kita, di halaman rumah, di belakang rumah kita, kan bisa bermanfaat. Tidak hanya untuk kita tentunya, untuk lingkungan sekitar kita. Contoh kecilnya saja, dengan melakukan cocok tanam, bertanam, itu kan mampu menghasilkan oksigen O2. Berapa banyak sih kita bisa bersodakoh udara, ya kan? Selain dari hasilnya bisa kita jual, buah-buahannya bisa kita jual juga. Jadi banyak hal yang sangat berkontribusi positif terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di lingkungan sekitar kita tentunya. Saya rasa dari video yang tadi sudah dilihat oleh teman-teman, sudah ada kan gambaran mengenai pentingnya kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk apa ya, untuk kita, untuk diri kita, juga untuk lingkungan kita. Ada hal yang paling penting adalah bertani itu tidak hanya harus memiliki lahan, kan gitu. Jadi jangan sampai kita itu terpaku dengan kita kalau mau bertani harus punya lahan yang luas. Ternyata kan tidak juga, dengan lahan yang kecil itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, kan begitu ya. Nah, yang paling penting adalah sikap mau, kan gitu. Nah, kadang-kadang kalau sikap mau yang sudah tidak kita miliki, jadi kita malas untuk melakukan aktivitas
kualitas itu. Jadi sikap mau adalah hal yang paling penting yang harus kita miliki yang pertama. Kenapa? Karena tanpa sikap kemauan kita tidak akan bisa menjadi apapun untuk bisa melakukan kegiatan yang positif. Tapi kalau kita sudah memiliki sikap mau, hal yang mendasar itu sudah merupakan modal dasar yang paling kuat. Kenapa? Karena berusaha itu, berbisnis itu tidak harus memiliki modal yang kuat atau lahan yang luas, tidak juga. Dengan modal yang sedikit, sikap maunya besar, pasti kita akan selalu menemukan jalan untuk mencapai kesuksesan. Ya, jangan lupa teknologi pun penting untuk bisa kita manfaatkan. Adanya media sosial itu harus kita bisa lebih arif menggunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang bisa kita gunakan untuk menambah pengetahuan kita. Jadi kalau misalkan permasalahannya adalah wah saya tidak tahu, tidak paham, tidak menguasai ilmunya, nah ilmunya nanti kita akan terus bagikan di YouTube channel Minaku Home Network. Kita akan terus melakukan informasi-informasi yang bisa diserap oleh teman-teman dan teman-teman tinggal belajar di situ. Adapun kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar apa saja pertanyaannya, nanti kita akan jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Terima kasih.